Istrinya ditinggalkan cari yang bening. Itu yang salah. Sebenarnya yang paling cantik itu istri kita, asalkan pakai asalkan dimodalin. Simple, Pak. Siap nggih? Jangan eman-eman nggih. Cocok, Bu? Cocok. Oke, kita bahas walhom 1 utawi 5. Ini yang langsung cash di dunia. Allati utawi perkara fid dunya ing dalam dunya. Yahfaduhu iku ngreksa sapa sop ingman sapa Allah Gusti Allah minal afati saking ponco boyo. Tahu ponco boyo? Ora mesti nggih. Mara bahaya. Tuh, ponco boyo. Jadi yang pertama, barang siapa yang istiqomah bangun malam, ini cash. Nggih, cash ini. Maka Allah akan menjaganya dari mara bahaya. Mau maling, Allah urung turu. Ternyata lagi tahajud. Gak jadi maling. Ya toh, maling senengguni nang buringe niki kok gak urung turu-turu to iki. Kan biasanya turu nggih jam 3. Pas angler-anglere kok urung turu-turu iki tak garong tak maling. Malah ngaji sisan, akhirnya nggak sido. Gitu ya. Nggak jadi ini. Langsung cash, Pak. Nggih, aman dari bahaya. Maling aja aman. Nggak jadi maling karena orangnya bangun. Sholat tahajud. Masya Allah. Kalau doa sambil nangis gimana, Ustaz? Boleh. Yang penting di rumah sendiri, jangan di masjid. Di masjid lebay. Itu Maria mah. Ya, kalau di rumah boleh sambil nangis, ingat dosa zaman dulu, dosa yang sekarang, boleh nangis. Yang penting jangan di masjid. Kalau di masjid itu namanya Maria. Yari pamer, pamer. Di rumah aja. Tahajudnya di rumah, begitu azan subuh, atau sebelumnya baru berangkat ke masjid, sholat fajar. Enak, Bu. Enak. Kalau ngejar dunia mah nggak habis-habis. Nggak habis. Cukup nggak? Enggak. Yang ada kurang terus. Ya. Yang cukup itu hanya satu. SKUUR. Syukur. Itu aja. Itu baru cukup. Syukur. Kalau kita nanya kurang, Pak, kurang. Kurang, nggih. Dapat hari ini 1 juta, ngapa nggak dapat 2 juta? Apakah kurang aja? Nggih. Jadi hanya syukur itulah. Makanya kalau kita ngejar dunia mah nggak akan ada habisnya. Rugi. Wal asri innal ingsa analafi husrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Tuh. Paham nggih? Udah toh, kerja yang penting jalankan sesuai dengan profesinya, tapi yang halal. Nggih? Antara dapat banyak sedikit, yang penting kita bersyukur. Itu aja loh. Hidup tuh murah, Pak. Yang mahal tuh apa? Gengsi. Ya toh? Hidupnya simple. Yang ruwet kitanya. Nggih. Kita yang penting sudah kerja sesuai dengan kemampuan, sudah. Tinggal nunggu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Banyak bersyukur, sedikit bersyukur. Yang penting ibadah jangan ditinggal. Karena besok ini kita akan menemui kehidupan yang kedua, yang abadi. Dan itu nanti ditentukan oleh amal perbuatan ketika di dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu kebunnya, ladangnya akhirat. Kalau bercocok tanam yang bagus di dunia, insya Allah nanti panen. Besok di yaumil kiamah. Paham nggih? Makanya kalau bayi lahir, Bu, pasti kan tanya gini ya, nangis. Itu mah tanda akan kurebut semua isi dunia. Pengakuran, nggih. Begitu mati, ninggal ya lepas semua. Ya lepas dunia, nggih. Bahkan ada simbolnya, ambil duit recehan,
sama beras kuning itu budaya ditabur-taburkan ya di jalan, itu kode dia ternyata ninggalin dunia. Tapi yang receh Pak, yang 100 nggak ada. Kalau 100 yang takjiah banyak insya Allah. Banyak. Dihubung yang receh, tabur-taburin sama beras kuning itu budaya. Itu apa? Filosofinya bahwa yang ninggalin duit, ninggalin beras, tabur-taburin toh. Itu budaya peninggalan nenek moyang. Cuman kalau kita kaji, oh itu ternyata tandanya orang itu ketika meninggal lepas semua. Beras pun ditabur, duit pun dibuang. Nggak ada artinya. Cuma saya receh. Kalau 100-an mau kayaknya, banyak yang takjiah ya. Tapi nggak ada ya. Kalau ada baskomnya siapin 100 juta, gitu, cabur beras kuning, wah, yang takjiah pasti banyak itu, ngincer duitnya itu. Masya Allah, paham ya? Ya Allah, ya Rabbana, itu lanjut. Jadi yang pertama Allah jaga dari panca boyo, dari mara bahaya bagi yang mau bangun malam. Wabah itu mau datang ke kita bangun malam, minggir Pak, nggak jadi. Fitnah, mau fitnah agama, fitnah apapun itu, mau kirim ke kita bangun malam, mundur. Paham nggih? Siap nggih? Yang pertama ini kasbu. Jadi insya Allah barang siapa yang istiqomah kata Nabi, bangun malam, Allah akan jaga kita dari mara bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, wayadharu asaru taati fi wajhihi. Wayadharu lan jelas. Asaru taati bekase taat fi wajhi ing dalam wajah. Yang kedua kelihatan Pak, taatnya, ahli ibadahnya dari wajahnya. Lihat mana orang yang gak pernah tahajud, boro-boro tahajud 5 waktu pun gak. Mana dengan orang yang istiqomah 5 waktu, kemudian ditambah dengan tahajud, beda Pak. Dari wajahnya beda. Nyeneng nih, bercahaya, pinter Ibu ya. Kalau bahasa sekarang glowing, gitu ya. Glowing. Jadi Bapak kalau Ibu pingin skincare, gitu. Ini rumus Pak. Skincare itu mahal nggih. Kalau istri Bapak pingin skincarean, kan mahal nggih. Saya tanya berapa? Ya kalau konsul ya 500 lah persiapan. Iya. Kayak situ nanti pasti berkelanjutan katanya. Kalau enggak ya hancurain. Pantesan tambah suki. Tambah suki. Harus katanya walaupun sebulan sekali tetap ada jadwalnya. Ustaz Suki. Mohon izin. Harus skincare. Dihubung Bapak ini mumet dong pendaftaran 500, belum nanti per bulannya kan wajib Pak, wajib ngadep. Kalau nggak ngadep hancur mukanya mesti. Kalau nggak gitu ya nggak payu produknya Iya, apalagi bis ke sawah, tambah hancur itu ya. Harus skincare ke sawah lah. Ya nggak apa-apa sih kalau mau silahkan. Yang penting buat suami gitu Nah kalau nggak ada suami, ini. Kalau nggak ada suami berarti mau cari suami. Begitu, nggak apa-apa Pak. Daripada single parent fitnahnya banyak. Kecuali kalau sudah 60 tahun ke atas nggak apa-apa. Udah tua, siapa yang mau? Cuma kalau masih 35 ya ndang rabi meneh ya. Ndang rabi banyak fitnahnya. Iya toh? Jalan bareng orang pada nyinyir, padahal ponakan. Padahal ponakan jauh, ngoten nggih. Itu. Saya sering nyampein, Pak. Bapak jangan heran kalau lihat istri orang di sana kok bening-bening ya. Gitu? Bersih-bersih ya. Ya wajar, Pak, pakai biaya. Ya, duitnya, Pak. Sehingga Bapak hilap istrinya ditinggalkan cari yang bening. Itu yang salah. Sebenarnya yang paling cantik itu istri kita, asalkan pakai asalkan dimodalin. Simple, Pak.
Siap nggih? Jangan eman-eman nggih. Cocok, Bu? Ah, cocok. Ya. Pulang pengajian, Mak, ayo. Nah, ya. Biar glowing itu ya. Biar glowing. Iya, kalau emang nggak punya duit, Pak, ini solusinya. Ini kita bahas, gitu, Bu. Jadi pulang pengajian, Mak, daripada ke sana pakai biaya, lebih baik buat anak sekolah atau nabung, ini aja nih, biar glowing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa, Mas? Salat tahajud. Itu maksudnya. Cocok ya? Cocok, Bu ya? Ya, tahajud ya. Tahajud. Awas lu ya. Kok masih minta ke skincare? Berarti nggak diamalin Pak ilmunya. Oke. Mahal, Pak. Mahal. Dan kalau nggak ngadep, Pak, hancur lagi. Hancur lah. Kudu ngadep sebulan sekali. Setoran. Setoran. Saya udah sharing, udah ngobrol. Itu istri saya nanya, aduh ini kan. Terus saya bilangin, tahajud aja, Nduk. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, glowing. Glowing. Auranya beda, Bu. Berseri-seri dan nyeneng nih. Nyeneng nih. Tuh. Coba kayak jenengan sowan ke tokoh agama, Pak Kiai. Habaib. Itu pasti nyeneng nih. Ya. Karena beliau emang insya Allah kalau kiai, tokoh agama, ulama itu enggak pernah yang namanya putus dari qiyamul lail. Bahkan dibalik, ulama kiai mah tidurnya setelah subuh, setelah duha, malam tidak tidur, wiritan terus tahajud. Nah, itu makomnya dewe-dewe. Kalau kita minimal, Bu, bangun, monggo silakan qiyamul lail, salat tahajud. Yang kedua langsung ces, Pak. Jadi mukanya bersinar, berseri-seri, bersih, glowing bahasanya, tanpa skincare alami. Niku, Pak. Jadi kalau ibu masih mengajar skincare, baca dalil ini. Kalau nggak percaya, buka YouTube-nya. Wah, kena ya. Dan jangan lupa subscribe-nya masuk. Masuk, Pak Eko, oke? Kan ngoten nggih. Ayo tuh. Niki cash, Pak. Mau nggak buktikan amon? Tetap beda kok. Mana yang rajin qiyamul lail, mana yang enggak, tetap beda. Dari aura mukanya beda. Terus nggih. Ini tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbuhu qulubu ibadihi sholihina. Nggih. Wa yuhibbuhu lan demen ingman. Nggih. Sapa qulubu ibadihi atine wong-wong as-solihina kang podo soleh-soleh kabeh. Jadi yang ketiga yang langsung cash di dunia, banyak orang yang seneng, terutama orang-orang yang soleh. Seneng bukan arti cinta ya. Seneng itu pokoknya banyak kawan itu yang percaya dengan kita, itu berkahnya qiyamul lail. Contoh singkat cerita, mau minjem duit, ini karena bangun malam, insya Allah percaya, yes, kira butuhe 5 juta, yes. Tapi kalau nggak pernah bangun malam, ragu, ini kira-kira dibayar orang. Wah, nggak enak Mas, nggak enak, nggak enak. Monggo buktikan mawon. Yang ketiga, jadi banyak yang seneng dengan kita yang mau bangun malam. Nyeneng nih. Orang-orang soleh itu banyak yang seneng, banyak kawannya. Nih Oke. Kemudian wan nasi azmaina, dan menungso sekabiane. Oh, orang soleh ya seneng, non muslim juga seneng. Ini wan nasi azmain, dan menungso semua umum. Berarti yang muslim maupun yang non muslim, Pak. Barokah tahajud kabeh do seneng. Do percaya. Diajak partner kerjasama itu banyak berhasilnya. Banyak percayanya. Makanya kalau ada pemimpin kita kalau bangun malam cocok ya. Kita kerjasama dengan negara lain ACC, lain ACC. Ini semua orang-orang soleh seneng. Orang-orang non-muslim pun ini wan nasi azmain, baik yang soleh maupun yang enggak soleh, tetap seneng.
Nggih, tetap seneng nggih. Buktikan mawon. Kemudian yang keempat, wayang tiku lisanuhu. Wayang tiku lan maidai. Maidai. Lisanuhu lisane wong sing gelem qiyamul lail. Ngomongnya itu Pak, pasti banyak benernya. Niku rumus. Nggih. Orang yang istiqomah bangun malam ngomongnya itu banyak manfaatnya, banyak benernya. Makanya wajar kalau kita minta bantuan doa ke kiai nggih. Maaf ngomong lantaran nggih, lantaran. Itu pasti banyak terijabahnya. Ya karena Pak, beliau istiqomah bangun malam. Dan ngomongnya itu pasti banyak yang gugu. Banyak yang percaya. Niku. Makanya kalau ada penceramah pendakwah kok jarang bangun malam, wah jarang ini. Ini bahaya ini. Kadang-kadang zamannya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kok ternyata pendakwahnya nggak tahu bangun malam. Cuma kalau bangun malam niki walisanuhu bil hikmati, wayang tiku lisanuhu bil hikmati. Dan lisannya itu berbicara banyak benernya dan banyak hikmahnya. Banyak pasnya. Ini kalau paham nggih? Ini cash Pak. Istiqomah bangun malam, kita ngomong A, insya Allah nanti zamannya sendiko dawu. Itu loh. Makanya seorang leadership, seorang khalifah, pemimpin, kalau pingin dianut atau pingin diikutin oleh umatnya, jamaahnya, masyarakatnya, maka harus bangun malam. Itu kuncinya. Pak RT, Pak RW, ngatur masyarakat kok agak susah, bangun malam. Kata Pak RW, besok gotong royong, insya Allah berangkat semua. Barokah, tahajud. Ini bener loh, ini bukan bohong ya. Ini dari Umar bin Khattab, simple Pak, sip. Termasuk Bapak pingin ngatur istri dan anak, biar nurut istri, biar nurut anak, bangun malam. Sunah. Ditambah sunahan, Masya Allah. Pahalanya berlipat-lipat. Bunuh setan berapa ribu itu. Saya nggak pernah hitung masalahnya. Apalagi malam Jumat, nggih. Jumat sunahnya start, ya bener. Yang lain wajib, wah ini. Yang lain wajib. Wah, ya. Paham nggih? Itu, Insya Allah. Pokoknya jadi pemimpin, jadi pendakwah, jadi tokoh, ya, apapun itu kalau ingin diturut oleh masyarakat, diikuti oleh jamaah, diikuti oleh suami atau istri atau anak, maka bangun malam. Insya Allah. Bapak ngomong A, ibu siap. Bapak ngomong B, anak siap. Terkadang bapak ngomong A, tapi anak ngomong C, oh berarti bapak gak pernah bangun malam ini. Bandil, Pak, bandil. Ngaji les, jamaah kono. Kuwi lo ketemu ngaji, anak kampret. Anak kampret, bapak berarti baik kampret loh. Ini balik, hari bandil, bandil. Paham nggih? Simpel kok. Yuk bangun malam. Ini langsung cash Pak. Di dunia langsung dirasakan. Nggih. Itu yang keempat. Jadi omongannya itu banyak digugu dan banyak benernya. Yang kelima, didadiake dadi hakim tegese diparingi kepahaman, kepahaman. Jadi hakim. Makanya ini lagi viral ya tentang FS inisial. Itu kan kasusnya sudah berbulan-bulan, tapi belum kelar. Kenapa? Kenapa?